Seruan menjadi awal 5 sahabat yang sudah memulai memasuki pintu rimba. Meski di pagi cerah, namun keangkeran hutan di jalur ini sangat bisa dirasakan olehku. Jalur licin, menanjak yang memaksakan diri lebih berhati-hati karena sangat berbahaya kondisi jalur saat ini. Bebatuan dan akar pohon yang keluar dari tanah keras itu bisa membantu untuk pijakan kaki, namun juga sangat berbahaya jika salah menginjaknya. Baru saja memulai langkah kaki, suara aneh sudah mulai terdengar. Suara lonceng menggema di telinga. "Kalian dengar itu nggak?" ungkap Sam. "Shh, kalau mendengar atau melihat sesuatu diam saja," ujarku pada dia. "Oh iya, lupa aku. Astaga," imbuhnya. "Sudah, fokus saja. Berdoa terus," ajakku ke mereka. Was-was sudah mulai menyelimuti perjalanan ini. Mulai terlihat kecemasan di wajah-wajah kami. Pikiran yang mulai diselimuti oleh rasa ketakutan. Baru saja melangkah lagi, mata astral seakan mengawasi dan tiba-tiba kabut kembali turun dengan sangat cepat. Seketika sekeliling sudah berselimut honeymoon putih. "Astagfirullah, apalagi ini?" tanyaku dalam hati. Mungkin ini datang dari alam yang sangat cepat berubah. Namun di sini pikiranku mulai tidak setenang tadi. Sangat aneh dengan perubahan yang begitu drastis ini. "Kita lanjut, rapatkan jarak, jangan sampai renggang," kata leader tim. "Lanjut," seru sweeper di belakangku. Kami bertiga yang berada di tengah hanya mengikuti arah, juga komando dari ketua rombongan. Dengan doa yang aku lantunkan dalam hati, ku berserah akan langkah kami semua hanya kepada Tuhan. Perjalanan berjam-jam kita lalui dengan pengawasan gaib. Sampai memasuki shelter satu, di sini kami beristirahat, membicarakan keanehan yang terjadi. Namun di sini kembali ku ingatkan yang lain untuk tetap fokus dan berpikir positif saja. Bukan tidak mempercayai adanya mereka yang berdiri di balik kabut, namun menekan ketakutan dengan cara mengangkat keberanian agar menjadi perisai pelindung diri. Hanya di situ terlihat wajah-wajah cemas, lelah juga ditambah takut menghadapi misteri. "Jadi kita mau lanjut apa turun nih?" tanyaku. "Udah lanjut saja. Bismillah, gak apa-apa. Banyak berdoa dan saling jaga," ujar Beno menenangkan kami. "Oke, baiklah," jawabku sambil melihat ke semua wajah teman-temanku satu persatu. Dalam keadaan seperti ini, persediaan air pun habis, mengharuskan kami mengambil air di mata air. Suramnya tebing dengan halangan kabut membuatku harus merapat turun. Tangan berpegangan rumput di sisi. Licinnya tanah dengan bebatuan kerikil menjadi medan mematikan untukku. Jika sekali terlepas pegangan, maka akan terperosok ke bawah. "Jerry, Jerry," suara terdengar sangat berat di balik kabut. Aku abaikan suara panggilan itu karena sangat paham jika itu bukan ulah dari temanku. Di balik semak, terlihat samar-samar sosok berambut panjang, namun mata terbatas oleh pandangan. Jadi tidak terlihat jelas, hanya terlihat tangannya seakan melambai ke arahku. Lalu tiba-tiba, terdorong tubuhku oleh Sam yang terperosok karena licin. "Woi, sorry Jer, licin," katanya. Aku hanya menahan nafas karena pinggangku cukup sakit terkena benturan kaki Sam yang bersepatu itu. Sangat bersyukur pegangan tanganku kuat, sehingga tidak membuat kami berdua jatuh ke bawah. Setelah kondisi sakit meredah, kembali ku menoleh ke arah sosok tadi yang kini sudah tidak terlihat lagi. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak, hanya wajahnya tidak terlihat jelas. Sesampainya di mata air, kami langsung membersihkan diri dari lumpur, mencuci sepatu, juga cuci muka. Botol air kami berdua isi penuh. Sebelum kembali naik, Sam sempat menunjuk sesuatu di belakangku. Katanya dia melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangku. Merinding seluruh tubuh ini.
Dengan memberanikan diri, aku menoleh ke belakang. Namun, tidak terlihat apa-apa. Ah, buruan kita naik, ajakku. Ayolah, aku duluan, jawabnya dengan nada ketakutan. Bersusah payah kami berdua naik. Berkali-kali terpeleset dan terjatuh. Namun akhirnya sampai juga di atas, bergabung dengan yang lainnya. Setibanya kami, entah kenapa pandangan mata ketiga sahabatku terlihat kosong, tanpa mulut berucap sepatah kata pun. Saat kutawari minum, mereka hanya menyambut lalu meminum tanpa bergeming sama sekali. Aku yang hanya berbisik pada Sam untuk mengasih tahu keadaan tidak wajar ini. Sam hanya melihat semua wajah-wajah itu. Saat kami merasakan kebingungan itu, terdengar suara dari Beno hanya satu kata, jalan. Alam Dempo yang tidak sewajarnya ini, aku dengan Sam mengikuti langkah ketiga sahabatku di depan yang terus berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka hanya lurus menatap ke depan tanpa menoleh. Siapa mereka bertiga itu? Sampai aku berulang kali melihat wujud penampakan dari sisi kanan juga kiri jalur. Tapi mereka bertiga hanya terus berjalan. Sam yang terjatuh karena sudah merasakan kelelahan. Hingga pelipisnya terluka cukup parah. Tertancap akar yang mencuat sangat runcing. Raman kesakitan dia menutup pelipis kanannya yang mengucurkan darah sangat banyak itu. Woi, stop, berhenti dulu, panggilku pada mereka bertiga. Mereka pun kembali melihat kondisi luka Sam. Buru-buru aku keluarkan peralatan P3K dari dalam keril. Mengusap luka yang cukup dalam itu dengan alkohol, lalu menekankan kapas juga menempelkan kasa yang aku basahi dengan alkohol. Merekatkan banyak plester, juga mengikatkan slayer di pelipis Sam. Kondisi sahabatku kini gemetaran, mungkin karena kesakitan. Dia hanya bisa meringis sambil mengaduh. Ah, Jer, sakit sekali. Oke, kita turun saja. Tidak usah lanjutkan perjalanan ini, Sam, kataku. Namun Beno dengan wajah tidak suka dan menyeramkan terus berkata, jalan, jalan, jalan. Bro, lihat kondisi Sam. Dia tidak bisa lanjut lagi. Lukanya cukup dalam, mesti dijahit. Riakku emosi mendengar kata itu. Namun tiba-tiba, sebuah benda menghantam kepalaku yang membuatku jatuh pingsan. Bangun, bangun. Suara itu terdengar lirih di telingaku. Sangat berat untuk membuka mata. Bahkan kepala sangat sakit terasa. Kuraba nyeri di kepala belakangku yang ternyata benjol sebesar bola tenis. Sangat sakit merasakannya sampai berat kepala. Entah siapa yang membangunkanku, semua pandanganku putih. Alam yang masih berkabut tebal tanpa ada jarak pandang sama sekali. Sampai melihat tanganku sendiri saja samar-samar. Ya Allah, berikan aku kekuatan melewati ini. Keyakinanku tetap tidak terpudarkan bahwa hanya imanlah yang bisa menuntunku kembali menuju keselamatan. Ku coba bangkit, namun badan masih terasa lemas. Cuaca yang membegukan ini sangat tidak karuan kurasakan. Dingin yang amat sangat menggigil sekujur tubuh ini. Aku hanya takut nak hipo dengan kondisi seperti ini. Tidak, aku mesti bangun. Aku harus bisa. Jerry, jangan kalah oleh keadaan ini. Aku menguatkan diri, lalu perlahan bangunkan tubuhku hingga bisa terduduk. Karirku yang berada di sebelahku mencoba meraihnya dengan gemetar kedinginan. Aku harus mengganti pakaian basahku dengan yang kering agar tidak terserang demam mematikan itu. Dengan usaha yang cukup lama, aku ganti semua pakaian, juga kaos kakiku. Merasakan lumayan ada perubahan suhu dalam diriku, lalu meminum air untuk mencari energi. Aku baru tersadar jika aku hanya sendirian di area ini. Gimana mereka? Gimana Sam?
Azan. Sepintas ku dengar suara itu dengan samar dan lirih hingga aku fokuskan untuk mendengarkan lagi. Azan. Sebuah suara menyuruhku untuk kumandangkan azan. Lalu aku azan dengan suara sekeras-kerasnya, semampuku dengan menutup mata berpusat penuh menuju Tuhan. Sampai saat ku membuka mata, kabut yang setebal tadi berangsur membuka dengan tertiup angin yang perlahan berhembus. Bukan hanya hilangnya kabut yang bikin aku takjub, namun kini aku tengah berdiri di atas puncak dengan menyaksikan kawah Merapi Gunung Dempo. Aku merasa sangat bingung dengan keadaan ini. Namun aku harus mencari teman-temanku yang entah di mana mereka berada. Kupandang sekeliling juga ke bawah kawah, namun tidak menjumpai satu orang pun. Ku mencari mereka sekeliling area dengan menyebutkan nama Sam, Beno, Ilham, juga Jack secara bergantian. Namun tidak ada balasan teriakan sampai hari telah masuk gelap. Gimana kalian teman-teman? Batinku memanggil mereka. Aku putuskan untuk turun ke pelataran, mengharap ada pertolongan dari pendaki yang ngecamp di area sana. Bersyukur jika bisa menemukan Sam dan yang lainnya. Namun di kesendirianku menuruni tebing, gangguan astral mulai datang lagi. Batuan yang aku pijak itu seketika seakan bergetar. Suara gemuruh yang datang dari belakangku seperti suara banjir bandang. Namun tidak terlihat apapun, hanya suara dahsyat yang terdengar. Ku ambil headlampku, sorotkan cahaya ke arah atas tebing. Mataku menyaksikan tanah yang mulai membelah. Lalu bermunculan kepala yang sangat banyak dengan berbagai bentuk menyeramkan menggelinding turun ke arahku. Sontak, aku langsung lari turun sekencang-kencangnya, menghindari setan yang mengejar itu. Pepohonan yang berubah menjadi sosok tengkorak, pocong, juga kuntilanak. Seakan ingin meraih tubuhku. Aku hanya terus berlari dan berteriak minta tolong. Sampai aku tersungkur dan terjatuh. Namun anehnya tidak terjungkal bergulingan ke bawah. Saat kulihat sangat banyak tangan putih pucat yang muncul dari tanah tengah memegangi kakiku. Dan mulai muncul tangan-tangan lain di semua tubuh sampai kepalaku. Semua tangan itu menarikku ke dalam tanah. Hei, raih tanganku. Suara yang berada di depanku mengulurkan tangannya. Seketika, aku meraih uluran tangannya lalu berusaha lepaskan diri dari cengkeraman ratusan tangan itu. Saat aku sudah berdiri di samping laki-laki ini, kepala yang menatap kami berjumlah sangat banyak itu semua tertawa mengerikan. Lari! Ajak laki-laki itu. Kami berdua berlari menuruni tebing sampai menemukan tanah datar yang sangat luas. Area pelataran yang dipadati oleh berbagai makhluk gaib itu kami berdua terobos. Jangan berhenti, ikuti aku, lari terus, teriaknya. Awan menggumpal di atas langit yang terlihat sangat dekat di atas kami. Mulai angin kencang menerpa dari arah depan juga belakang kami. Guntur juga kilatan-kilatan petir menyambari kami. Sangat menakutkan malam dengan kegaduhan alam yang dicampurkan berbagai fenomena mematikan dari dedemit ini.